Oke, selamat datang di Ngasik yang ke-10. Halo teman-teman semua, sahabat Teologi DW. Ada angkatan 15, 19. Selamat datang semua, selamat malam. Ya, selamat datang Ibu Deborah. Oke, selamat datang teman-teman di ngasik kita yang ke-10. Nggak terasa ya, kita udah 10 sesi kita ikut ngasik ini. Nah, teman-teman, memang seharusnya malam ini kita membahas soal self-healing. Namun karena satu dan lain hal, sesi self-healing harus ditunda. Namun sesi yang kali ini juga tidak kalah menarik. Kita akan membahas tentang cinta dan pandemi, long distance relationship yang mungkin teman-teman lagi mengalaminya juga. Nah, sebelum itu teman-teman, sahabat Teologi DW, izinkan saya memperkenalkan diri karena saya baru pertama kali dan mungkin wajah baru juga di Fakultas Teologi. Saya Kristi dari angkatan 2019, program S1 Fakultas Teologi UKDW. Saya yang akan menjadi host atau moderator pada malam ini. Dan untuk itu, teman-teman, saya ucapkan kembali selamat datang. Sebentar lagi saya akan mengundang narasumber kita, Bapak Henry Sinjaya, untuk bergabung bersama kita menjadi narasumber kita. Ya, kita tunggu sebentar untuk Pak Pendeta Henry. Beliau sekarang sedang berada di Amsterdam, sedang melanjutkan studinya program PhD di Faculty of Religion of Theology, Vrije University Amsterdam, the Netherlands. Nah, untuk itu Pak Henry ini juga bersama-sama dengan kita LDR-an ceritanya. Jadi senasib sepenanggungan dengan teman-teman yang lagi LDR, dengan yang kekasih, yang tercinta, keluarga, sahabat. Ya, kita tunggu sebentar Pak Henry-nya. Nah teman-teman, Pak Henry ini seorang pendeta dari Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ditugaskan khusus untuk menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, halo Bapak. Halo. Selamat siang di sana di Amsterdam. Iya, di sini sudah jam 7:30 malam. Gimana Pak, di tengah situasi kayak gini harus LDR dengan keluarga? Ya, tidak pandemi pun saya sudah LDR ya. Oh iya. Jakarta Amsterdam kan memang jauh sekali gitu. Ya, ribuan kilometer. Ya. Iya. Kita langsung aja Pak membahas cinta dan pandemi, merawat kasih dalam bentangan jarak. Bahwa situasi pandemi seperti ini kan memaksa kita banyak orang untuk berpisah dengan yang terkasih gitu, dengan sahabat, dengan keluarga. Dan itu membuat banyak orang menjadi seolah-olah ada yang hilang dari dari hidupnya gitu Pak. Ada yang kurang. Biasanya ketemu tapi sekarang dipaksa untuk physical distancing, dipaksa untuk karantina. Jadi bagaimana Pak kita bisa melalui itu semua gitu di tengah situasi yang serba sulit seperti ini? Ya, yang jelas pandemi ini memang menjadi sebuah keprihatinan bersama ya, secara global. Ada keterpisahan yang dipaksakan begitu, tapi ya kita semua harus menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Tanpa sebuah penerimaan, saya kira kita menjadi lebih sulit lagi. Itu yang pertama barangkali.
Ya, saya mengapresiasi dengan acara seperti ini, ngobrol asik teologi dari Fakultas Teologi UKDW. Saya kira ini menjadi sebuah kesempatan yang kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan juga kesempatan seperti ini atau acara seperti ini tetap berlangsung walaupun tidak lagi pandemi, begitu ya. Iya. Eh, karena toh ini kan bisa kita lakukan dengan mudah, walaupun ada kesulitan-kesulitan teknis Iya. seperti yang sekarang barangkali dirasakan oleh para pendengar, teman-teman semua. Ini suara saya bergaung. Dari sejak kemarin sudah diupayakan, tapi tetap seperti ini. Mungkin kita mesti menganggap seperti saya ada di atas gunung, lalu saya berteriak. Jadi bergaung ya Pak suaranya. Bergaung, ya. Iya. Ya, tema yang sebenarnya begini kan, waktu tim Citra memberikan semacam ya permohonan usulan kepada dosen-dosen Fakultas Teologi UKDW tentang tema, lalu saya mengusulkan tema cinta dan pandemi. Karena tema seperti ini akan menarik begitu ya dibahas. Iya. Jarang mungkin. Gak terduga malah saya yang diminta sebagai narasumber. Mungkin karena Bapak juga LDR. Nah, lalu ya saya tadinya dengan usulan tema cinta dan pandemik nggak mikir soal LDR loh. Oh, oke. Tapi begitu saya membaca subjudulnya, merawat kasih dalam bentangan jarak. Wah, ini sih sudah langsung tema LDR. Iya, Pak. Apa sih yang sebenarnya dipikirkan dengan sub tema itu? Iya Pak, sebelum itu saya mohon izin untuk mematikan kolom komentar supaya tidak terganggu. Ya. Sebenarnya apa yang dipikirkan ketika memilih subtema merawat kasih dalam bentangan jarak, sebenarnya saya berpikir banyak orang yang merasa kesepian Pak dengan harus terpisah dengan yang terkasih, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kekasih gitu. Banyak orang merasa kesepian, bahkan merasa ada yang kurang gitu Pak. Biasanya kita mengalami kontak fisik, tapi sekarang kita harus physical distancing demi kebaikan bersama gitu. Sebenarnya itu yang mau digali, bagaimana kita mengatasi kesepian, bagaimana kita memahami distance pada masa-masa seperti ini gitu Pak. Ya, jadi merawat kasih dalam bentangan jarak. Nah, saya mau kritik dulu ya dengan subjudul ini ya. Bagi saya sebenarnya bukan kita yang merawat kasih atau cinta. Nanti saya kalau omong kasih dan cinta, saya tidak membedakan begitu ya. Walaupun ada orang yang membedakan, katanya kasih itu dingin, cinta itu panas. Ya kalau mau panas dingin ya cinta kasih. Ya, bagi saya sami mawon begitu ya, sama aja. Love begitu ya, dari kata bahasa Inggrisnya love. Bukan kita yang merawat cinta dalam bentangan jarak, tapi cinta yang merawat kita dalam bentangan jarak. Nah, ini kritik saya ya. Jadi bukan merawat kasih dalam bentangan jarak, tapi justru kasih merawat kita dalam bentangan jarak. Iya. Ya, jadi ini yang mau saya coba bagikan ya. Pertama, mungkin kita bicara dulu soal jarak itu ya, hakikat jarak. Jadi yang namanya jarak itu berdasarkan penampakannya ada dua, saya bilang ya, ada dua. Berdasarkan penampakannya itu ada dua. Ada jarak yang kasat mata atau dan terukur. Lalu yang kedua ada jarak yang
tidak kasat mata. Jadi kasat mata itu maksudnya yang kelihatan ya. Kalau tidak kasat mata berarti tidak terlihat dan tidak dapat diukur atau sulit diukur. Nah, kita mau pahami ini ya satu persatu ya. Yang pertama, jarak yang kasat mata dan dapat diukur itu berkaitan dengan ruang geografis ya. Jadi tempat atau posisi keberadaan seseorang di bumi ini, nah itu berkaitan dengan yang disebut jarak yang kasat mata dan dapat diukur. Jarak saya dengan kamu di mana ini? Di Jakarta ya? Iya, saya di Jakarta, Pak. Ya, itu kira-kira 11.357 km. Kalau saya dan kampus UKDW itu kira-kira 11.734 km. Artinya jarak ini bisa dilihat mungkin dari satelit begitu ya, pokoknya dari angkasa, sehingga bisa terukur juga. Itu yang pertama ya, jadi ada jarak yang memang berkaitan dengan ruang geografis. Lalu ada jarak yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat dan sulit diukur. Nah, ini berkaitan dengan ruang hati, istilah saya ya, dengan ruang hati. Tempat atau posisi kehadiran di dalam diri. Walaupun posisi saya terpisah jauh dari istri, tadi itu ya 11.000 lebih kilometer, saya dan istri tetap dekat. Karena saya ada di hati istri saya, istri saya ada di hati saya. Ya, itu berkaitan dengan ruang hati. Jauh di mata, dekat di hati. Iya. Ya, begitulah. Sebaliknya, walaupun satu rumah, satu ruangan, satu kamar, bahkan menempel begitu ya, sepasang suami istri belum tentu tidak berjarak, belum tentu dekat. Bisa jadi malah walaupun serumah, sekamar, kedekatannya tidak ada tuh. Malah yang ada keberjarakan, bahkan terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Atau kalau yang masih pacaran, ada KDRP ya, tahu toh? Kekerasan dalam relasi pacaran. Iya, itu juga bisa terjadi karena sebenarnya antara si A dan si B tidak ada di hati masing-masing, barangkali begitu. Ya, jadi itu yang disebut jarak di ruang hati yang tidak kelihatan dan sulit diukur. Nah, itu berdasarkan penampakannya. Kalau berdasarkan dampaknya, yang namanya jarak itu dibedakan jadi dua. Ada jarak yang membawa kebaikan, ada jarak yang membawa keburukan atau kesusahan. Nah, jarak yang membawa kebaikan, itu contohnya adalah yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita tahu ya, Kristi ya. Iya. Supaya penularan tidak terjadi dan meluas, maka kita diharapkan untuk berjarak satu dengan yang lain, paling tidak 1,5 meter. Nah, itu supaya tidak terjadi penularan lebih luas. Contoh yang lain lagi, dengan adanya jarak, maka kita dapat melihat, mengamati, dan memahami dengan baik. Membaca misalnya ya, membaca. Iya. Itu kan butuh jarak. Saya nggak bisa baca kalau begini toh. Iya. Harus ada jarak. Iya.
Nah, ketika dibaca supaya paham juga kita harus berjarak dengan pandangan-pandangan yang ada. Nah, begitulah ya yang namanya ilmu pengetahuan itu juga berkembang karena adanya jarak. Iya. Jadi jarak membawa kebaikan. Nah, saya ingat ngasih 6 ya, ngasih 6 dari Pak Wahyu Nugroho. Dia menyampaikan bahwa realitas pandemi COVID-19 itu membuat orang berjarak, dan pada saat seperti itu menjadi sebuah kesempatan untuk memeriksa diri, berefleksi, dan bertransformasi diri. Kira-kira Pak Wahyu Nugroho omong seperti itu tuh, makanya bisa dilihat di YouTube ya rekamannya. Jadi jarak bisa membawa kebaikan. Gereja juga ketika sekarang di tengah masa pandemik kan berjarak nih ya. Artinya tidak ada pertemuan, lalu masing-masing para pemimpin gereja juga berefleksi dan diharapkan ke depan berreformasi, saya kira ya. Nanti Pak Handi akan membahas itu di ngasih, sudah dibahas tapi akan bahas lagi tentang revolusionalisasi ya. Iya. Itu juga sesuatu yang mau menunjukkan adanya jarak ternyata membawa kebaikan. Nah, ada jarak yang membawa kesusahan. Pandemi COVID-19 ini juga yang menuntut jarak itu tentu membawa kesusahan ya. Tadi kamu sudah bilang ya, ada keterpisahan satu dengan yang lain, yang kalau saya sih nggak begitu yakin ya kalau yang berpacaran ya anak-anak muda satu kota begitu ya, di Jogja misalnya, mau berjarak nggak boleh ketemu, saya nggak percaya, tetap aja ketemu. Iya, Pak. Ya, saya kurang tahu sih, Pak. Kecuali yang memang kisah kota maksud saya. Iya. Tapi saya punya cerita nyata di Nederland ini ya, di Belanda ini. Banyak opa dan oma itu tersiksa, susah, karena mesti alami keterpisahan dengan anak, dengan cucu. Jadi bahkan ada oma yang saya mendengar sendiri, oma yang mengalami depresi ya, karena kondisi isolasi, keberjarakan itu yang mengingatkan mereka kepada peristiwa Perang Dunia Kedua. Mereka mengalami situasi yang mencekam, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Nah, itu jarak yang membawa kesusahan. Nah, tadi disinggung juga soal ini yang LDR ya. Halo para pejuang LDR. Sayang ya, sesi ini banyak gangguan, jadi sebetulnya para pejuang LDR ini mengharapkan sekali nih, karena kita sama-sama berjuang untuk LDR. Iya. Ya, itu juga kan jarak menjadi satu hal yang susah begitu ya, kesusahan. Ingin ada pertemuan. Jadi yang namanya LDR itu kan bagi saya singkatannya lama deh rindu gitu ya. Waduh. Singkat. Jadi bukan long distance relationship saja, tapi itu berkaitan dengan kerinduan. Iya. Ya memang pada zaman sekarang kesusahan berjarak seperti ini bisa diatasi dengan teknologi ya, dengan media video call atau voice call begitu ya, WhatsApp, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Tapi bagaimanapun ya kondisi keberjarakan bagi orang-orang LDR itu tantangannya adalah optimal grip-nya itu loh. Iya. Optimal grip itu genggaman atau pelukan yang optimal. Itu istilah dari Sherry Turkle ya.
Itu yang tidak bisa atau belum diatasi oleh teknologi. Ya, jadi kira-kira seperti itu tuh tentang jarak. Iya, kalau tadi kita berbicara tentang jarak melalui ruang geografis atau ruang empiris gitu ya Pak, lalu ada jarak dengan istilah ruang hati, kemudian kita juga berbicara tentang jarak yang berdampak baik bagi kita seperti physical distancing, karantina. Namun ada juga jarak yang membawa dampak buruk bagi kita. Kita merasa kesepian, kita mengalami keterpisahan. Lalu bagaimana kita mengatasi itu semua, Pak? Kita mengatasi kesepian itu, kita mengatasi dampak buruk dari jarak itu sendiri. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua. Pertanyaanmu ini mengantar saya untuk mencoba menerangkan secara sedikit saja ya. Karena keterbatasan batas kita. Kita punya berapa lama lagi waktunya? Kita masih punya sekitar 40 menit, Pak. 40 menit. Iya. Oke ya, sebelum nanti ditendang oleh IG ya, kan 1 jam doang kan? Iya, kita 1 jam maksimal. Oke, saya mau omong tentang apa itu cinta. Iya. Ya kan? Karena cinta merawat relasi dalam bentangan jarak. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Iya. Cinta dan relasi itu tak terpisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada relasi. Sebaliknya, di mana ada relasi, di situ mungkin cinta bertumbuh. Mungkin loh ya, baru mungkin, belum tentu bertumbuh cinta. Tapi setiap ada cinta, di situ ada relasi. Nah, ini yang mesti pertama-tama kita pahami. Dan berikutnya adalah karena saya belajar teologi, maka saya mau menjawab apa itu cinta berdasarkan teologi saja ya, ilmu teologi. Saya tidak belajar psikologi dalam arti khusus, karena psikologi juga menjawab pertanyaan tentang apa itu cinta. Bahkan sains begitu ya, neuroscience menerangkan apa itu cinta. Tapi secara teologis, ini yang mau saya katakan ya. Saya mau mendasarkan pertama kali dari pernyataan itu loh. Kamu tahu nggak 1 Yohanes 4 ayat 16 itu? Apa tuh Kristi? Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Ini ya, ini titik tolaknya. Iya. Jadi karena Allah itu kasih adanya, maka pada dirinya dia mengekspresikan relasi. Ya tadi rumusannya ya, di mana ada cinta di situ ada relasi. Allah adalah cinta. Maka relasi itu pasti ada di sana. Nah pertanyaannya, pada diri Allah sendiri bagaimana relasi itu ada? Iman Kristen di sini mencoba menerangkan dengan yang disebut paham Trinitas itu. Bahwa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di situ relasi itu menjadi nyata. 3 pribadi, 1 persekutuan, 1 relasi. Ya, ini yang disebut oleh Bapak Gereja Tertullianus, una substantia tres persone. 1 substanti, 3 person atau pribadi. Jadi pada dirinya sendiri, karena Allah adalah kasih, dia menunjukkan adanya relasi. Ini yang disebut juga relasi ad intra. Nah, hanya yang kita pahami adalah bahwa bukan hanya di dalam Allah itu sendiri, bukan hanya ad intra, tetapi juga Allah mengekspresikan relasi itu kepada seluruh ciptaan. Ini yang disebut relasi ad extra, keluar. Ya. Jadi inilah yang menjadi hakikat Allah. Maka dengan menghayati Allah adalah kasih,
kita pun akhirnya menghayati tentang realitas dan semangat persekutuan. Iya. Tak heran ya, seorang teolog namanya Leonardo Boff, dia menerangkan Allah Trinitas itu, yang Maha Kasih itu adalah Allah persekutuan. Nah, manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, diajak juga atau diundang untuk mengekspresikan hidupnya dalam relasi persekutuan. Relasi yang baik dengan Allah dan ciptaan-ciptaan yang lain. Dengan alam, tumbuhan, binatang, dan sesama manusia. Sampai pada suatu kali, ini narasi teologi Kristen ya, digambarkan bahwa suatu kali manusia merusak relasi yang baik dengan Allah itu. Merusak relasi yang baik dengan ciptaan yang lain, termasuk juga dengan sesamanya. Iya. Nah, kita menyebut ini sebagai peristiwa kejatuhan dalam dosa. Ya, jadi kamu tahu apa upah dosa? Upah dosa ialah maut. Ya, gampang itu anak Iya. juga udah bisa ya. Kayak hafalan, Pak. Kebangetan kalau anak teologi nggak tahu upah dosa adalah maut itu ya. Jadi buah atau upah dari kejatuhan ke dalam dosa adalah maut. Nah, saya mau menerangkan maut itu thanatos ya, thanatos dari kata thanatos adalah kondisi rusak. Jadi bukan hanya hilang nyawa, mati gitu ya, meninggal dunia. Tapi upah dosa adalah kondisi rusak yang terus-menerus semakin parah, dan ini yang menyebabkan tiadanya damai sejahtera. Jadi itu sebabnya ya, di mana rusak persekutuan sejati, di situ tidak ada damai sejahtera. Ini yang diperoleh oleh manusia ya. Jadi ketika manusia merusak relasi dengan Allah dan ciptaan lain, maka dia terus dalam kondisi rusak dan tiada damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah Allah membiarkan ini terus terjadi? Membiarkan kondisi rusak itu terus berlangsung? Jawabannya, narasi teologis kita mengatakan tidak. Allah ternyata tetap mau berelasi, bahkan mau memulihkan relasi yang rusak. Dia berjuang untuk itu. Jadi dalam surat Ibrani 1, saya ingat ya, di situ ada ungkapan berulang kali dan dalam pelbagai cara Allah ingin memenuhi kerinduan manusia, yaitu damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, firman yang menjadi manusia, dan di dalam anugerah Roh Kudus, akhirnya relasi yang rusak itu dipulihkan. Indah toh? Ini narasi teologis Kristen. Iya. Nah, pertanyaannya, Kristi, mengapa Allah melakukan itu? Yang merusak relasi itu kan manusia. Tetapi mengapa kok Allah berjuang memulihkan relasi? Untuk menjawab ini, saya mau minta kamu, ini kan biasanya di acara ngasih itu ya, yang namanya narsum itu, saya ingat ya, misalnya pertama kali Ibu Rena itu ya disuruh. Iya. Lalu siapa lagi? Ibu Jennifer suruh nyanyi ya. Iya. Kalau giliran saya mau supaya moderatornya yang menyanyi. Waduh. Setuju ya teman-teman? Tidak ada komentar. Oh iya, kamu matiin sih.
Kamu tahu ya NKB 85 ya, kamu kan orang GKI ya, nyanyikanlah hidup baru. Coba satu bait aja untuk menjawab pertanyaan mengapa Allah kok berjuang begitu rupa untuk memulihkan persekutuan sejati itu. Ayo nyanyi Kristi. Ya, semoga ya teman-teman tidak terkejut ya. Iya, judul lagunya Karena Kasihnya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, jalan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Ya. Jadi karena kasihnya Pak, Allah mau berjuang untuk memulihkan relasi dengan umatnya gitu. Kristi, Iya. kalau kamu suaranya udah indah begitu ya, terus kamu sekarang jadi moderator juga cantik gitu. Cuma sayang itu videonya nggak jelas, buram loh di saya. Oh iya, waduh. Sebentar ya Pak. Ya, apakah sudah jelas Pak? Ya, oke, maaf teman-teman atas kesalahan teknisnya. Iya, kita sudah tadi membahas ya Pak tentang Allah yang Maha Kasih, yang ternyata juga adalah Allah persekutuan, bahwa di mana ada cinta, di situ ada relasi. Kemudian ternyata Allah sendiri yang berjuang untuk memulihkan relasi dengan manusia ketika yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia itu sendiri, tetapi Allah yang masih mau berjuang untuk memulihkan relasi itu. Kemudian dari narasi teologi Kristen seperti ini, apa yang mampu kita pelajari atau maknai serta terapkan Pak di kehidupan kita? Nah ini ya, paling tidak ada dua lah ya, yang bisa kita petik dari narasi teologis ini yang juga menjadi relevan untuk pembahasan kita. Pertama, dari narasi teologis Kristen seperti yang tadi saya paparkan, cinta atau kasih kita hayati sebagai daya kekuatan yang luar biasa. Kamu ingat ya, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Oh itu energi cinta begitu hebat, dahsyat. Kekuatan cinta bahkan mampu mengalahkan maut. Jadi kalau Paulus pernah menuliskan, siapa yang mampu memisahkan kita dari cinta Allah? Tidak ada. Bahkan maut pun dikalahkan. Nah itulah yang Allah tunjukkan bagi seluruh ciptaannya. Ya. Daya kekuatan cinta mampu mencipta
memelihara, menyelamatkan, dan membaharui. Daya kekuatan cinta secara dinamis dan kreatif mampu menjalin dan merawat relasi, mampu menghidupkan dan memberdayakan setiap diri. Jadi saya sejak SMP saya sudah punya kaitan antara cita-cita dan cinta. Jadi saya sejak SMP sudah cinta-cintaan tuh ya. Jadi tapi saya mengkaitkan dengan cita-cita. Iya. Lalu lahirlah puisi Cita-Cita dan Cinta. Kita berdua baca ya. Saya kan sudah kasih ke kamu ya. Iya, boleh Pak. Oke ya. Ini puisi Cita-Cita dan Cinta. Mau menunjukkan betapa cinta itu punya daya kekuatan yang seharusnya juga mendorong kita untuk mengejar cita-cita. Cita-cita dan cinta. Tataplah masa sekarangmu. Apakah kau tak merasa jemu? Hanya gumuli realitasmu. Bukankah kau akan setuju untuk raih cita-cita yang kau tuju? Bukankah semangat belajar harus terus melaju? Di persimpangan jalan ke depan, kau masih punya pengharapan. Jika cinta tak hanya kau simpan. Kejarlah cita-cita dengan cintamu, yang memancar baiknya citramu, dalam selancar indahnya ciptamu. Nah, jadi saya punya slogan, kejarlah cita-cita dengan cinta yang bercitra dan membawa cita. Wow. Catat jadi status ya. Iya teman-teman, ini bisa jadi status. Ya, jadi kita kalau mau mengejar cita-cita, impian kita, maka milikilah dan hidupilah cinta itu. Ya, cinta itulah yang mendorong kita, memberdayakan kita untuk meraih masa depan. Nah, itu yang pertama ya yang bisa kita pelajari dari narasi teologis tentang daya kekuatan cinta yang luar biasa, yang memberdayakan, membawa kebaikan bagi kita. Yang kedua, dari narasi teologis Kristen itu kita menangkap yang namanya cinta itu bukan romantisme belaka. Bukan hanya soal romantisme belaka begitu ya. Tapi ini soal perjuangan nyata. Ada istilahnya tuh ya, revolusioner love. Revolutionary love. Saya mau memakai istilah yang saya pelajari dari Fyodor Dostoyevsky. Ini novelnya ya, The Brothers Karamazov. The Brother. Di situ ada istilah the active love, cinta yang aktif. Jadi bukan romantisme belaka yang sayang-sayangan begitu ya, yang bukan itu. Tapi ini berjuang, revolusioner. Jadi jika kamu mencinta, kata Dostoyevsky ya, kamu seharusnya berjuang nyata. Berjuang, menjalin dan merawat relasi dalam bentangan jarak. Kalau kita menghadapi jarak di ruang geografis, ya seperti saya dan istri saya, begitu ya, atau kamu udah punya pacar belum? Waduh, di sini nanyanya loh. Ya udah, nanti di WA aja ya. Iya, siap Pak. Nah, berkaitan dengan jarak ruang geografis sebenarnya kita bisa hadapi dengan perangkat teknologi, jadi saya kira relatif mudah ya. Tapi ya berjuang begitu ya, cari kalau misalnya di gunung begitu ya tidak ada sinyal begitu, nah harus berjuang lah cari bagaimana supaya bisa kontak pacarnya gitu toh ya. Ada teknologi.
Yang sulit sebenarnya dalam menghadapi permasalahan bukan di ruang geografis, tapi di ruang hati. Ini berkaitan dengan soal yang saya kutip ya, istilah dari John Wesley. Kamu tahu nggak John Wesley? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Dulu Radot itu mahasiswa yang sudah lulus, dia nulis tentang John Wesley itu ya. Radot kalau dengar dia akan tahu dosennya tidak lupa. Mahasiswa bisa lupa dosen nggak lupa. Kebalik ya. John Wesley pakai istilah ortokardia. Kan kita kenal kan ada ortodoksi. Iya. Apa tuh ortodoksi? Ortodoksi, orto kebenaran, doksi dogma ajaran. Pengajaran. Pengajaran yang benar. Iya. Ya, bukan kebenaran tapi orto di situ yang benar. Ajaran ke pengajaran yang benar. Ortodoksi. Ortopraksis. Berarti praktik yang benar, praksis. Ya, praksis yang benar. Ortokardia. Kardia itu hati. Iya. Iya. Yang Benar. hati yang benar. Ya, jadi ini yang mestinya juga dihayati dan dipraktekkan ya. Nah, saya mau berikan paling tidak 3 hal ya, bagaimana kita mewujudkan dan memelihara ortokardia itu, hati yang benar. Satu, menerima di hati kita dia yang lain apa adanya. Yang lain di sini others, lian gitu di others, strangers, and monster. Buat saya monster juga sebenarnya harus diterima di hati kita ya, walaupun menakutkan seperti virus corona itu ya. Gimana kita bisa menempatkan dia di hati kita? Aduh, susah kan ya. Tapi ini ortokardia itu menuntut ke sana karena seluruh ciptaan Tuhan ini menuju dalam kesatuan, the unity of all creation ya. Menerima apa adanya orangnya. Apa adanya ini penting ya, apa adanya. Ini berkaitan jadi dia yang lain dalam keberlainannya. Jadi saya menerima istri saya dalam keberlainannya, bukan hanya lawan jenis ya atau laki-laki perempuan, bukan hanya itu, tetapi dalam kekhasan dia, ya. Apa adanya dia masuk di hati kita. Itu ya. Ini nggak mudah ya, tapi juga kita bisa berjuang. Namanya kan di active love itu tadi, ya. Kedua, memberi kepercayaan, trust kepada dia yang lain. Kita mempercayakan diri. Itu yang kedua, trust. Tanpa trust sulit kita mewujudkan ortokardia. Ketiga, mengingat dan mengerjakan komitmen untuk kebaikanku dan kebaikan dia yang lain. Kebaikan bersama, the common good. Ya. Wah, ini luar biasa nih. Ini perjuangan cinta yang aktif adalah seperti itu. Ya, jadi langkah-langkahnya saya tunjukkan mulai dari hati kita menerima yang lain, ya, di hati kita, lalu memberi kepercayaan, lalu komitmen, ya, mempraktikkan mengerjakan komitmen untuk kebaikan bersama. Jadi cinta adalah kekuatan dahsyat yang mewujudkan kesatuan atau persekutuan seluruh ciptaan. Cinta adalah perjuangan aktif yang mentransformasikan diri dan seluruh ciptaan demi kebaikan bersama. Maka nasihatnya, tetaplah semangat dalam mencinta. Karena Allah
Sang Pencipta adalah cinta yang terus bekerja. Cinta, sekali lagi, yang merawat kita. Bukan kita merawat cinta. Siapa sih kita mampu merawat cinta? Nih, kata orang Belanda nih. Nih. Kata itu nih. Tidak. Gak bisa kita merawat cinta. Cintalah yang merawat. Kalau kita berkomitmen untuk mencinta dengan cinta yang aktif kepada seluruh ciptaan, kata Dostoyevsky, kita akan mengecap misteri ilahi dalam segala sesuatu, dalam hidup ini. Jadi saya kutip ya, ada satu kata-kata di dalam novel ini ya, Brother Karamazov ini. Seorang tokoh namanya Father Zosima. Dia berkata begini ya, saya langsung aja bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggris saya ini lidahnya lagi musim kemarau, musim panas ya. Berpengaruh ya Pak? Pengaruh. Cintailah seluruh ciptaan Allah, seluruh dan setiap. Cintailah setiap setinar dari cahaya Allah. Cintailah binatang, cintailah tanaman, cintailah segala sesuatu. Jika kamu mencintai segala sesuatu, kamu akan merasakan misteri ilahi dalam segala sesuatu. Bagus ya kata-katanya? Keren Pak. Nah, saya punya juga puisi yang kira-kiranya seperti itu tuh. Saya baca ya. Iya, silakan Pak. Judulnya Mencintai Siapa Saja. Kalau aku mencintaimu, izinkan aku mencintai dengan caraku. Dan semoga itu tak menyakitkan siapa saja. Tak menyakitkan orang-orang yang mencintaimu. Begitu pula orang-orang yang kamu cintai. Tak menyakitkan orang-orang yang mencintaiku. Tentu pula orang-orang yang aku cintai. Sejujurnya, aku tak tahu cara macam apa mencintai seperti ini. Namun aku tak mau menyebut ini sebagai cinta terlarang. Karena bagiku, tak ada larangan untuk mencintai. Yang ada ialah larangan cara sembrono dalam mencintai. Aku tak mau menyebut ini sebagai cinta perselingkuhan. Karena bagiku, bukan cinta namanya jika itu adalah perselingkuhan. Sesungguhnya selingkuh adalah pengkhianatan kotor atas cinta, dan itu terlarang bagi siapa saja. Aku mau menyebut ini sebagai cinta persahabatan, tak lebih tak kurang. Cinta yang mengantar aku kepada misteri sang sahabat yang baik dan yang indah dalam mencintai siapa saja. Begitu Kristi. Luar biasa sekali Pak puisinya. Amin. Nah, Pak, kita tepat sekali memasuki 5 menit terakhir di sesi 1 jam pertama. Untuk itu kita akan break sebentar teman-teman dan Pak Henry. Kita akan kembali lagi di sesi kedua nanti. Untuk di sesi kedua nanti saya akan kembali membuka kolom komentar untuk teman-teman Teologi DW untuk silakan bertanya tentang materi yang tadi kita sudah diskusikan, udah obrolin gitu ya Pak, ngobrol asyik. Untuk itu saya akan mengakhiri sebentar live-nya. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya Pak Henry dan teman-teman. Ya, selamat datang kembali Pak di Ngasik. Ya. Ya. Ini
sesi tanya jawab dengan teman-teman sahabat Teologi DW. Melalui questions box yang kemarin Pak, salah satu sahabat Teologi DW bertanya, bagaimana cara kita teman muda-mudi yang sedang menjalani long distance relationship untuk tetap bertahan, untuk tetap memperjuangkan cintanya gitu Pak. Ya, tadi saya sudah kasih tipsnya ya. Jadi kalau ada 3 hal tadi tuh ya. Kalau kita menerima kekasih kita apa adanya, itu langkah pertama ya. Ingat loh, apa adanya itu penting sekali ya. Iya. Jadi bukan maunya kita gitu ya, kita yang punya kriteria, punya kehendak, bukan itu ya, tapi ya apa adanya dalam kekhasan dia yang lain. Lalu yang kedua, memberikan trust, ya, trust, kepercayaan itu penting toh. Jadi karena apalagi juga berjarak begitu ya, tanpa trust, tanpa kepercayaan, bubar barisan gitu ya. Jadi trust itu penting. Lalu yang ketiga ya komitmen itu ya, komitmen untuk terus berelasi. Saya iseng-iseng suka bikin sayembara itu ya di status WhatsApp saya ya. Iya. Saya pernah tanya tuh, apa hubungan antara cinta dan komitmen? Kan cinta sama komitmen tuh sering jalan bersama-sama ya. Iya, beriringan gitu ya Pak. Saya bertanya, itu hubungannya apa, itu saudaraan atau bagaimana tuh ya? Lalu ada jawaban menarik ya, dari 200 peserta, berarti cuma 2 orang ya. Oke. Sifra, angkatan berapa itu ya, sudah lulus saya, Sifra ya. Dia menjawab, komitmen itu bagian dari cinta. Jadi komitmen untuk mencintai. Wah, itu jawabannya bagus, saya nanti buat puisinya ya. Jadi thank you buat Sifra, nanti kamu dapat coklat. Wih, ya ditunggu, silahkan Kak Sifra. Hadiahnya. Yang ketiga ini komitmen untuk berjuang tadi ya, dalam berelasi. Ya contohnya ya, dalam memupuk relasi, apa yang saya dan istri lakukan ya. Karena ini kan yang nanya orang Kristen toh. Iya. Yang maka saya jawab ya dengan kesaksian Kristiani ya, sebagai suami istri Kristen, yang saya lakukan ya doa bersama. Terpisah jarak tidak membuat kita terputus untuk berdoa bersama. Ya, jadi doa bersama itu menjadi kekuatan. Menarik juga ya, Dostoyevsky mengatakan di sini ya, Dostoyevsky tentang doa ya. Doa adalah edukasi. Wah, itu saya mau gali itu ya. Saya sedang tulis makalah, nanti akan terbit ya. Semoga terbit di jurnal internasional, mudah-mudahan ya. Amin. Itu tentang doa sebagai edukasi. Nah, dalam relasi ya, kenapa sih tidak dibangun relasi itu dengan doa bersama? Suami, istri, kekasih gitu ya. Ini kan sesuatu yang baik dalam pertumbuhan spiritualitas. Karena di antara kita ada Tuhan Sang Cinta yang mengokohkan. Gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Begitu jawabannya. Oke, berarti memang dalam jarak seperti ini kita yang pertama butuh saling menerima ya Pak, saling menerima, kemudian memberi kepercayaan kepada kekasih kita itu, entah keluarga, teman, pacar, dan yang terakhir kasih itu harus selalu berjalan beriringan dengan komitmen, karena seperti yang tadi Bapak bilang gitu. Oke, ini Ibu Deborah, istri tercinta, ada pertanyaan nih Pak.
mau bertanya, Pak Henry pernah tergodakah selama LDR Jakarta Belanda? Ya. Pertanyaan. Gara-gara ngasih jadi ini nih, jadi urusan rumah tangga ini. Waduh, ini saya nggak ikut-ikutan ya Pak. Enggak. Tergoda ya. Apakah pernah tergoda? Oke. Gini ya. Ini sampai keringetan ini saya. Tergoda. Itu kalau sebagai rasa ya yang terjadi pada diri, menurut saya wajar-wajar saja. Ya, jadi tergoda wajar. Menggoda berarti kan tindakan sengaja gitu ya. Menggoda itu yang kurang ajar gitu. Ya. Jadi kalau tergoda ya wajar. Menggoda kurang ajar. Gini, saya coba ini menarik ya kalau mau digali ya. Iya. Tentang tergoda. Ingat, saya ingat yang namanya Bapak Gereja, karena saya memang belajar Bapak Gereja ya, Athanasius dari Alexandria. Ada istilah dari dia yang menolong kita untuk mencermati natur kita sebagai manusia, ya, kodrat kita sebagai manusia, dan godaan itu, ya, godaan. Istilah yang Athanasius pakai itu adalah takuteron, kai enguteron, itu bahasa Yunani ya. Takuteron lebih cepat, enguteron lebih dekat. Jadi lebih cepat, lebih dekat. Nah, istilah itu punya keterkaitan dengan soal godaan. Jadi lebih cepat dan lebih dekat, ini kan berkaitan dengan persepsi indrawi, ya, tanggapan indrawi. Kita kan punya organ indrawi itu penglihatan, ya, mata, lalu penciuman, lalu pendengaran, rasa, pengecap. Nah, pada kenyataannya organ indrawi itu bekerja atau berfungsi kalau jarak dekat. Ya, dari kedekatan, bahkan dalam kecepatan juga ya. Godaan itu terjadi sejauh indera itu bekerja. Menurut saya begitu ya. Jadi sejauh indera itu bekerja, yaitu dalam bentangan jarak yang dekat, nah godaan terjadi gitu. Ya, bisa berfungsi di sana. Contoh ya. Saya duduk di sini ya, saya sudah makan kenyang nih, sampai PSBB ya, PSBB. Iya. Pelebaran setiap bentuk badan, PSBB. Iya, PSBB. Saya ya, saya udah makan nih ya, tapi ini ada wangi, katakanlah nasi oncom ya, nasi tutuk oncom Bogor. Itu kan khas sekali tuh, ya. Dan saya punya memori tentang nasi tutuk oncom. Jadi jarak yang dekat itu, ya, dan masuk ke hidung gitu ya, terhirup oleh hidung. Saya yang sudah kenyang ini, entah bagaimana begitu mencium aroma nasi tutuk oncom, saya tergoda. Saya jadi punya rasa lapar, ya, rasa tergoda, rasa lapar. Nah, ya itulah cara kerjanya ya. Jadi bukankah itu wajar gitu ya? Saya kan orang Indonesia punya memori terhadap nasi oncom. Jadi ya tergoda itu wajar aja. Bagaimana kalau misalnya saya duduk di sini, ya, ini Deborah ya. Tapi ini saya duduk di kamar ya. Jadi kalau duduk di luar, ada cewek lewat gitu loh, ya. Cewek Belanda, musim panas pakai short gitu kan. Udah gitu rambutnya panjang,
tergerai oleh angin semilir, terus wangi sampo, aromaterapi. Waduh, udah saya lihat seksi, rambutnya panjang, tergerai. Aduhai sekali toh. Iya. Ya saya punya mata gitu loh ya. Ini kan berkaitan dengan indera mata. Ya, tergoda bisa. Ya, wajar tergoda itu. Nah, jadi yang paling pantang gitu ya, atau perlu dipikirkan adalah jangan melakukan keputusan berdasarkan rasa tergoda itu. Ya. Jadi biasanya gini ya, jadi pada saat rasa tergoda tadi cewek itu ya, ada cewek lewat begitu, itu langsung muncul suara-suara seperti sedang demo, ya. Yang satu teriak, ayo sapa, begitu ya. Yang satu lagi berbisik, mumpung nggak ada istri, apa salahnya kenalan sama cewek Belanda. Yang lain berteriak nakal, godain gitu ya. Terus yang satu ada yang berkhotbah. Hei kamu Henry, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hati. Kamu bisa bayangkan? Ada saya cuma menggambarkan betapa peperangan gejolak rasa. Ya. Jadi karena saya adalah orang yang merayakan rasa. Saya mengolah rasa itu. Ya, saya mengakui saya tergoda. Jadi Deborah, saya tergoda. Tapi saya mengolah itu. Caranya bagaimana? Caranya ya mengambil jarak dengan rasa itu, mengamati, menikmati rasa dan suara. Lalu dalam ketenangan dan kejernihan batin, saya memproses rasa dan suara-suara itu, gejolak rasa itu, ke dalam sebuah karya. Maka lahirlah puisi-puisi. Ya, jadi itu sebuah proses seni sebetulnya ya. Jadi dengan cerita ini saya ingin mengatakan rasa tergoda adalah tanda diri yang sehat. Jadi kalau tergoda itu sehat loh ya. Indera kita semua mata normal gitu ya. Emangnya pakai kacamata kuda gitu ya. Lihat cewek ya gimana cowok ya tergoda walaupun udah punya istri nih ya. Punya istri ya. Iya. Akui saja tergoda, tapi jangan mengambil keputusan cepat-cepat dengan rasa tergoda itu. Olahlah rasa tergoda itu, ya. Jadi rayakan rasa. Rasa tergoda adalah juga karunia, hadiah. Jika kita dengan pertolongan Roh Kudus mampu mengamati, menikmati, dan mengolah rasa itu sebagai daya kreatif yang menciptakan karya-karya kalos. Kalos itu untuk menunjukkan karya-karya indah dan bermakna. Jadi kalau saya sering menulis puisi ya, jadi istri saya tahu, itu berarti saya sering tergoda. Ya. Tergoda oleh keindahan ciptaan Tuhan. Iya. Kan nggak cuma cewek loh yang indah ya, tapi juga pohon-pohon diterpa angin. Oh, indah sekali. Ya. Burung-burung yang berkicau setiap pagi. Peristiwa-peristiwa kegembiraan dunia. Tapi juga peristiwa-peristiwa kesedihan dunia seperti pandemi ini. Itu pun juga menggoda dalam arti mengusik
rasa. Ya. Jadi yang paling penting seperti itu. Nah, walaupun saya demikian ya, jadi istriku, suamiku sering tergoda, ya. Tapi kan kamu sudah memberikan kepercayaan dan saya akan merawat kepercayaanmu dengan baik. Walaupun sering tergoda, saya mau bilang, seingat saya belum pernah secara sengaja menggoda. Saya punya slogan begini nih ya. Iya. Daripada suka goda-goda, lebih baik suka gado-gado. Gado-gado pakai kacang, goda-goda pakai tampang. Wih. Nah, apakah kamu punya tampang? Jadi saya sadar saya nggak punya tampang. Iya. Tampang seperti siapa tuh? Siapa favorit temen Fakultas Teologi UKDW? Cowok yang ganteng. Siapa ya Pak? Nggak tahu. Biasanya Hans pemusik itu loh. Ya. Waduh, halo Kak Hans. Apakah sedang bergabung? Saya nggak punya tampang seperti Hans. Jadi saya sadar karena itu saya tidak akan menggoda. Kalaupun saya menggoda nih ya, mungkin hasilnya cewek hanya ingin jendel pipi saya. Itu Kristi dan Deborah. Iya. Untuk mengolah godaan tadi ya Pak, kita pasti ketika kita tergoda ada banyak suara gitu, entah suara jahat, suara hati sendiri gitu, entah baik atau buruk. Tapi bagaimana kita senantiasa untuk belajar mendengar, kalau dalam teologi Kristen mungkin suara Roh Kudus gitu Pak. Bagaimana kita berusaha untuk mendengar, oh ini Roh Kudus berbicara seperti ini. Begitulah saya mengolah godaan tersebut. Saya mencoba apa tadi kalau Bapak bilang seni gitu Pak. Ya, prinsipnya kan kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja itu untuk kebaikan. Ya, tadi prinsip-prinsip yang 3 itu jangan lupakan tuh tadi ya, menerima diri, yang lain tadi itu ya, kepercayaan dan komitmen. Komitmen untuk kebaikan bersama. Jadi dalam rangka mengolah rasa, kita pertimbangkan itu. Ya, kalau keputusan kita melangkah berdasarkan rasa suara-suara yang justru merusak kebaikan bersama, ya jangan dilakukan. Kalau kamu melakukannya berarti kamu merusak relasi itu. Gitu ya, dan itu kan berarti dalam narasi teologis tadi itu yang kita sebut jatuh dalam dosa. Ya, jadi saya kira kalau kembali ke sana, mengingat kebaikan bersama, maka kita akan selalu eling gitu, eling dan waspada. Ya, jadi saya punya kaos tuh ya, remember who you are. Ingatlah siapa kamu. Kamu adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa Allah? Allah adalah cinta. Dan cinta itu tidak pernah menghancurkan relasi. Gitu ya? Iya, berarti kita berusaha untuk terus mengingat bahwa keputusan ini dampak baik buruknya gitu ya Pak, untuk kebaikan bersama, untuk relasi kita sendiri gitu. Nah, sepanjang ngobrol kita tadi kita sudah kita menyebut bahwa ternyata bukan kita yang merawat cinta, tapi cinta yang justru merawat kita dalam bentangan jarak beribu-ribu kilometer, ratusan kilometer. Lalu bagaimana Pak kita mampu merasakan cinta itu ketika cinta itu merawat kita dalam bentangan jarak yang begitu jauh? Ini pertanyaan dari Kak Lim. Ya begitu ya. Merasakan cinta yang mampu merawat kita. Ya kembali, kamu memahami cinta itu sebagai apa? Ya, jadi ada orang mengkaitkannya memang betul ya.
kita hidup tak lepas dari tubuh. Ya, jadi maka cinta dan tubuh itu menjadi sebuah satu kesatuan yang menjadi ekspresi. Maka ini juga berkaitan dengan seksualitas gitu ya. Tapi saya mau mengatakan satu hal, bahwa seksualitas bukan segala-galanya. Ya, jadi ada nilai yang lebih ya, yang jangan menyamakan seksualitas sama dengan cinta kasih, tidak ya, dalam prinsip Henry Sriwijaya tidak begitu ya. Bagi saya tubuh yang di dalamnya ada organ seksual, ada seksualitas, maka merasakan cinta itu dengan tubuh memang dalam bentangan jarak, persoalannya adalah perjumpaan ya. Perjumpaan tadi optimal gripnya itu kan nggak ada ya. Saya sering video call, tiap hari saya video call dengan istri saya ya. Hanya bisa mengingat melihat wajah dan mendengar suara, tapi saya tidak bisa mencium istri saya tuh, nggak bisa ya, nggak ada getarannya juga, tatapannya nggak ada getaran gitu loh ya. Kalau buat saya gitu ya, jadi kalau teknologi ini tidak bisa menciptakan getaran langsung ketimbang tatap muka yang konkret ya. Ya memang bisa sih melalui handphone kita merasakan getaran ya. Iya. Mencium ada getaran gitu ya, kan bisa nih seperti apa ya? Mana handphonenya? Ini ya. Oh kan bisa gini gitu ya. Cium gitu. Nggak ada getarannya, kamu malah ada kuman di sini toh. Ya malah nempel ya Pak kumannya. Ya, kalau ada getaran, kalau ini di charger ya, di charge, lalu aliran listriknya bocor, begitu kamu mencium, lalu kesetrum, nah itu ada getaran. Oke. Tapi saya tidak begitu ya, enggak, ya memang hanya melihat saja ya, melihat, mendengar, itu pun sudah cukup ya. Walaupun di tengah kesendirian kadang-kadang ya rindu memegang ya, memeluk. Nah ini pertanyaannya Lim, merasakan cinta yang merawat kita itu ya, di sini komunikasi terus menerus ya, komunikasi ya menurut saya juga akan indah kalau kita melibatkan Tuhan, karena itu doa bersama. Hai para pejuang LDR yang Kristen, berdoalah bersama. Gitu ya. Berdoa bersama tuh berdua gitu ya. Iya. Itu kan jadi indah itu ya. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya ketika kita sudah mampu merasakan cinta itu ya Pak, bahwa oh ya cinta telah merawat kita gitu, tapi bagaimana bila pihak lain justru belum merasakan itu? Apa yang perlu kita lakukan gitu Pak, sebagai pihak yang lain untuk membantu mereka juga, bahwa cinta juga merawat kita gitu, agar pihak lain itu juga merasakan? Ya gampang jawabnya. Kamu yang terus-menerus harus menjadi sahabatnya sampai dia tersentuh oleh cintamu gitu ya. Tindakanmu bersahabat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasakan kekurangan cinta begitu ya, defisit cinta, hidup ini sebetulnya surplus cinta loh ya. Saya memahami ya, karena Allah itu cinta. Kita yang kurang digerakkan oleh cinta itu, maka kita inilah para pejuang-pejuang cinta yang menjadi sahabat bagi yang lain, bagi teman kita yang kesepian ya. Karena itu saya bersyukur ketika di sini ya, saya punya teman-teman yang tahu persis kebutuhan kita. Profesor saya, pembimbing saya itu orang Rusia ya, Katya Tolstoy ya.
Dia selalu perhatian pada saya dan selalu memberikan pertanyaan, Henry, gimana? Kamu pasti kesepian ya, gitu ya. Eh, Lalu dia selalu memberikan masukan. Ayo kamu retret aja, ajak teman-teman yang lain, begitu ya, sewa rumah. Saya boro-boro bisa sewa rumah untuk retret begitu ya, untuk bulanan aja ini juga bukan bermasalah ya. Jadi ya, tapi saya hanya mau menunjukkan betapa perhatian-perhatian itu adalah bukti cinta yang nyata. Ya, banyak kok yang sebetulnya memberikan perhatian. Bahkan kalau kita punya kepekaan, hati yang terbuka pada cinta yang berlimpah ruah itu, saya mengalami setiap pagi jam 4 subuh itu. Ini kan kamar saya ini dekat dengan pohon-pohon ya. Iya. Itu setiap jam 4 pagi burung-burung itu rame. Ya rame begitu. Kadang saya merasa terganggu seperti Anthony de Mello yang terganggu dengan suara katak itu ya, ada cerita katak itu ya. Iya. Tapi ketika saya mencoba menyelami, burung-burung ini menjadi nyanyian-nyanyian pagi, ya, kan adem buat saya, gitu ya. Jadi ya bagaimana kita melatih diri untuk itu ya. Jadi itu akan membuat kita selalu berdaya. Gitu. Iya, berarti kita lebih lagi untuk membuka hati kita ya Pak, membuka hati kita terhadap cinta di sekitar kita. Kita mampu merasakan bahwa cinta yang nyata itu ternyata dari hal-hal kecil seperti kicauan burung di pagi hari, langit yang indah mungkin di sore hari. Itu juga bukti cinta Tuhan kepada kita, gitu ya Pak. Nah, diskusi kita sudah hampir selesai Pak. Ngobrol kita nih sudah jam 10 menit terakhir untuk ngobrol asik kita pada malam hari ini. Untuk itu, apakah Pak Henry ada kata-kata penutup sebelum Saya khusus untuk ngasik ini saya tulis puisi ya, masih anget kemarin ya, Cinta dan Pandemi. Iya. Kata-kata penutup saya dengan puisi saja lah ya. Oke. Cinta dan Pandemi. Cerita ini sungguhlah terjadi. Indah, buruk, berkelindan sepi. Namun keluh resah bukan ilusi. Terbentang jarak karena pandemi. Aku dan kamu sulit berpeluk lagi. Di mana cinta yang merawat kehidupan? Akankah lama insan dalam kerinduan? Nantikan nafas dan mesra kelegaan. Pagi itu burung-burung ramai berbunyi. Angin bersilir-silir mengelus tubuh ini. Nyanyian alam mengiringi babak mimpi. Di sana aku dan kamu bermesra lagi. Eloknya jumpa mengokohkan relasi. Manisnya kata memberdayakan diri. Inspirasi cinta tak pernah sembunyi. Amstelveen, 25 Juni 2020. Ini kalau diperhatikan ya Pak, awal kalimatnya itu membentuk kalimat apa nih Pak? Cerita ini sungguhlah terjadi, kemudian indah buruk berkelindan sepi, lalu ada namun keluh kesah bukan ilusi. Ya, jadi sepertinya membentuk satu kalimat Pak. Ya, kalau diucapkan memang tidak akan terasa ya. Iya. Nanti saya akan posting di IG saya. Okay. Seperti judulnya itu adalah Cinta dan Pandemi. Wah, ya jadi awalan kalimatnya membentuk kalimat cinta dan pandemi itu sendiri ya Pak. Iya.
Iya, sebelum kita berpisah Pak, kita mengakhiri live session ini, izinkan saya untuk memberi sedikit informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teologi Duta Wacana. Nah, untuk teman-teman, untuk program sarjana seleksi jadwal seleksi gelombang 1 sudah lewat kemarin dan hasilnya sudah keluar. Selamat untuk teman-teman yang lolos, selamat bergabung dengan keluarga besar Teologi UKDW. Kemudian untuk gelombang 2 ada di tanggal 3 sampai 4 Juli 2020 dan gelombang 3 ada di tanggal 3 sampai 4 Agustus 2020. Untuk pendaftarannya maksimal seminggu sebelum tes. Kemudian untuk program Master of Theology gelombang 2 ada di tanggal 8 sampai 9 Juni 2020 dan gelombang 3 di 6 sampai 7 Juli 2020. Dan untuk yang terakhir untuk program Doctor of Theology ada 2 gelombang teman-teman. Yang pertama di tanggal 30 Juni dan gelombang kedua di 3 Agustus 2020. Ya, selamat mempersiapkan teman-teman yang tertarik untuk bergabung di keluarga besar Teologi Duta Wacana. Ya, untuk itu Pak Henry bolehkah berdoa dengan puisi untuk menguatkan kita pejuang LDR Pak? Kami-kami yang sedang berjuang LDR ini untuk dikuatkan dengan doa melalui sebuah puisi. Oke, kita tutup kali ya dengan doa puisi. Ya. Saya ajak kamu juga. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Rindu damai-damai. Rindu ini sudah beribu-ribu. Seandainya ini adalah tebu, kuperas dia menjadi minuman segar. Lalu kuteguk lambat agar tetap tegar. Sebelum bertemu dirimu dan rebah di pelukanmu. Rindu ini mengalirkan kata-kata. Seandainya ini adalah mata-mata. Kutangkap dia menjadi tawanan. Lalu kuciduk aneka pengetahuan sebelum aku dapat bercakap denganmu. Dan aku tersungkur dalam tatapanmu. Rindu ini mencerahkan misi. Seandainya ini adalah puisi, ku baca dia berkali-kali. Lalu ku reguk banyak arti. Sebelum bercumbu denganmu dan damai di pangkuan cintamu. Iya, begitu teman-teman ngobrol asik kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang sedang berada jauh dengan yang kekasih dapat dikuatkan. Kita boleh lebih semangat untuk memperjuangkan cinta kita dalam bentangan jarak yang begitu jauh. Teman-teman kami tunggu, sahabat Teologi DW, kami tunggu di ngasik selanjutnya. Terima kasih Pak Henry atas ngobrolnya yang sangat menguatkan secara pribadi. Ya, sehat selalu Pak di Amsterdam. Amin. Stay healthy, stay safe. Oke. Selamat malam semuanya. Dah.